Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar hari ini? Tentunya semua sehat dan sukacita kan? Yes, yes, yes. Walaupun kita masih beribadah di rumah, kita tetap harus sukacita memuji Tuhan. Sebelum kakak masuk cerita perikop, kita berdoa dulu ya. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur masih diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar dapat mengerti firman-Mu dan agar kami pun Engkau mampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Perikop kita hari ini diambil dari Kejadian 9 ayat 8-17, yaitu perjanjian Allah dengan Nuh. Tadi Amang Sintua sudah membacakan di ibadah bersama perikopnya ya. Nah, kita sekarang mendengarkan ceritanya. Nuh, keturunan generasi ke-9 dari Adam dan Hawa, adalah seorang yang saleh dan lurus. Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela di dalam generasinya. Dan Nuh beserta keluarganya, istri dan ketiga anaknya selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi adik-adik, orang-orang di sekitar mereka melakukan kejahatan, hidup dalam dosa, terlibat pencurian, perkelahian, penyembahan berhala, dan lain-lain. Mereka sudah tidak taat lagi kepada Allah. Melihat hal itu, Allah sangat marah dan murka. Allah ingin menghukum manusia dengan memusnahkan mereka. Lalu Allah memerintahkan Nuh membuat bahtera, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya. Tetapi dengan Nuh, Allah menetapkan perjanjian bahwa dia dan keluarganya, yaitu istri dan ketiga anaknya, Sem, Ham dan Yafet, dan juga istri-istri mereka tidak akan binasa. Nuh membuat bahtera itu kira-kira berapa lama, Dik? Kira-kira 100 tahun loh. Lama ya? Dan selama itu orang-orang di sekitar mereka yang melakukan kejahatan itu menertawai, mengejek, dan bahkan mengatai keluarga Nuh itu orang gila karena Nuh membangun bahtera di pegunungan. Tetapi Nuh dan keluarganya tetap fokus, tetap taat melakukan perintah Tuhan. Setelah bahtera selesai, Nuh dan seluruh keluarganya masuk ke dalam bahtera itu. Kemudian 7 hari hujan lebat turun selama 40 hari 40 malam terus menerus. Air bah memusnahkan bumi dan segala isinya. Tetapi Nuh dan keluarganya selamat loh di bahtera itu. Setelah 150 hari, bahtera Nuh kandas di daerah pegunungan Ararat. Air sudah mulai surut. Nuh lalu menerbangkan burung merpati untuk mencari tahu apakah bumi sudah kering. Ternyata merpati itu balik lagi ke bahtera itu. Tandanya air belum surut dan bumi belum kering. Beberapa hari kemudian, Nuh menerbangkan lagi burung merpati. Dan adik-adik, burung merpati tersebut tidak kembali lagi. Ternyata air sudah surut dan bumi sudah kering. Kemudian Nuh dan seluruh keluarganya keluar dari bahtera itu. Mereka lalu mendirikan mesbah bagi Tuhan. Mereka memuji Tuhan dan menyembahnya karena Tuhan telah menyelamatkan mereka. Nuh dan seluruh keluarganya juga mempersembahkan kurban bakaran untuk Tuhan. Allah lalu membuat perjanjian dengan Nuh. Allah mengatakan kepada Nuh bahwa air bah tidak akan ada lagi memusnahkan kehidupan di bumi, baik kehidupan manusia maupun kehidupan binatang. Sebagai tanda untuk perjanjian itu adalah busur pelangi. Adik-adik, pesan dari perikop ini adalah yang pertama, Tuhan menghukum orang yang tidak taat. Orang-orang berdosa tadi yang menyembah berhala, melakukan kejahatan, pencurian, perkelahian. Allah memusnahkan mereka.
karena mereka sudah tidak taat lagi. Yang kedua, Nuh tidak malu melakukan perintah Tuhan. Walaupun Nuh menganggap perintah itu aneh karena Tuhan menyuruh Nuh membangun bahtera di pegunungan. Tetapi Nuh tetap melakukan kehendak Allah walaupun dia diketawai, bahkan dikatain orang gila loh. Yang ketiga, Tuhan sangat mengasihi manusia. Dia menghukum, tapi setelah menghukum, dia memberikan janji kepada manusia bahwa dia tidak akan menghukum lagi manusia, memusnahkan lagi manusia maupun kehidupan di bumi. Sebagai tanda untuk perjanjian itu, Tuhan memberikan pelangi yang sangat indah. Ingat lagu? Pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Pelangi itu sangat indah ya Dek ya. Kita harus yakin dan percaya bahwa janji Tuhan kepada manusia akan seindah pelangi itu. Yang keempat, ternyata selalu ada celah pengampunan dalam setiap pertobatan manusia. Manusia memang berdosa, melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Allah. Setelah menghukum, Tuhan memberi pengampunan. Dia memberikan janji akan menjaga kehidupan manusia. Tetapi manusia harus bertobat, jangan hidup lagi dalam dosa. Apa yang saya pelajari Kak dari perikop hari ini? Inilah pesan untuk kita adik-adik anak sekolah minggu. Kita harus hidup menjauhi dosa. Meski Tuhan sudah berjanji untuk tidak menghukum manusia, bukan berarti kita harus berbuat seenaknya dan terus melakukan dosa. Ada tertulis loh di 2 Petrus 3 ayat 6-7. Akan ada hari penghakiman di mana dosa-dosa kita akan diperhitungkan. Hal-hal apa yang harus kita jauhi? Yang pertama, jangan melawan orang tua. Hormati. Apalagi Kak, jangan membuli teman adik-adik. Walaupun teman-teman kita itu berbeda dari kita, jangan kita bully, jangan kita ejek. Apalagi Kak, kalau lagi bermain, jangan suka rebutan mainan. Bermain bersama, bergiliran. Terus, apalagi Kak, jangan berantem dengan teman dong adik-adik. Hiduplah damai. Itulah hal-hal yang sangat disukai oleh Allah. Masih ingatkan cerita kakak, untuk hidup segambar dan rupa Allah, kita harus taat, kita harus melakukan sifat-sifat dan karakter Allah, seperti membantu orang tua, bersahabat dengan semua orang, selalu mengucapkan terima kasih, say thank you. Dan tentunya kita harus merawat bumi dengan cara apa? Dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua apa Kak? Jangan malu melakukan hal yang benar. Dare to be different. Kita sering malu loh melakukan hal yang kita anggap benar karena itu tidak lazim. Contohnya, tidak malu untuk berdoa di tempat umum. Tidak minder ketika menolak ajakan teman untuk membuli teman yang memiliki kekurangan. Harus berani kita menolaknya. Yang ketiga, mengabaikan ejekan teman yang menjuluki kita kuper karena tidak mau diajak bolos sekolah. Jangan takut adik-adik jika dibenci karena tidak mau memberikan contekan saat ujian. Memang kadang-kadang tindakan-tindakan ini tidak populer di kalangan anak-anak sekarang, tapi kita harus berani melakukannya. Dare to be different. Yang ketiga, kita harus taat kepada Tuhan dalam kondisi apapun. Jauh dari dosa dan melakukan hal-hal yang benar seperti di slide sebelumnya, maka kita sudah disebut anak yang taat. Ingat bahwa ketaatan kita itu harus dipertahankan dalam keadaan apapun. Cara kita mempertahankannya dengan rajinlah berdoa, rajinlah membaca Alkitab, lakukanlah hal-hal benar seperti yang sudah kakak sebutkan sebelumnya. Masih ingat adik-adik tokoh-tokoh di Alkitab yang taat kepada Allah, lalu Allah memberkati mereka? Yang baru kakak ceritakan barusan yaitu Nuh. Kemudian siapa lagi yang diselamatkan dari gua Siapa? Oh, Daniel Kak.
Benar. Terus siapa yang diselamatkan dari tungku perapian? Sadrak, Mesak, Abednego, karena mereka lebih takut dan lebih taat kepada Tuhan daripada Raja Nebukadnezar. Adik-adik, ingat bahwa janji Tuhan Yesus sangatlah indah, bagai pelangi yang muncul di waktu yang tepat. Kenapa Allah memberikan janji yang begitu indah? Karena Allah itu sangat mengasihi umat manusia. Adik-adik, sekian cerita kita hari ini. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu ya. Allah Bapa di surga, terima kasih atas firman yang kami terima pada hari ini. Kiranya firman hari ini bisa kami terapkan dalam hidup kami sehari-hari. Ajarlah kami senantiasa melakukan perbuatan yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Berikanlah kami kesehatan dan kekuatan menghadapi kondisi yang terjadi. Berkati para perawat, dokter, para medis, dan obat-obatan yang sedang bekerja mengobati orang-orang yang menderita COVID-19. Berikanlah kesembuhan pada mereka yang sedang dirawat di rumah sakit, atau dimanapun mereka berada. Berikanlah kami kepatuhan dan disiplin supaya mengikuti anjuran pemerintah. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, salam sayang dan rindu dari abang-abang dan kakak-kakak GSM kelas 456. Ada GSM kelas 4, ada Kak Rintan, Bang David, Kak Kiki, dan Kak Eni. Sedangkan GSM kelas 56 ada Kak Glenn, Kak Ira, Kak Risma, Kak Cindy, dan Kak Evelyn. Love, salam sayang. Stay at home ya adik-adik, tetap ikuti anjuran pemerintah untuk stay at home, cuci tangan, pakai masker, kurangi mengusap wajah, dan yang paling penting makan selalu makanan yang sehat. Ingat adik-adik bahwa Tuhan Yesus akan menjaga dan menyertai kita. Be happy and earth will heal soon. Pandemi ini juga akan segera berakhir dan kita dapat bertemu kembali dalam kondisi yang sehat. Sekian adik-adik, kakak akhiri cerita hari ini. Dadah, Tuhan memberkati.